sidang perkara pidana atas nama terdakwa Teddy Minaha Saputra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan menghadirkan terdakwanya. Terima kasih Yang Mulia. Pada saudara terdakwa Teddy Minahasa, silakan maju ke persidangan. Terdakwa sehat? Alhamdulillah sehat, Yang Mulia. Kita lanjutkan persidangan. Siap. Agenda persidangan hari ini masih pembuktian dari penuntut umum dengan menghadirkan para saksi. Apakah ada saksinya yang ingin dihadirkan hari ini? Silakan penuntut umum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ada, kami mengajukan 2 orang saksi hari ini Yang Mulia. Kedua orang Yang Mulia. Hakim, mohon izin, Silakan. hari ini kami melihat yang hadir di sidang ini adalah rekan-rekan kita dari kejaksaan. Apakah memang ada terjadi penggantian tim? Karena di luaran kita dengar terjadi penggantian kejaksaan, diturunkan jaksa-jaksa dari Kejaksaan Agung, mungkin terlalu berat melawan pengacara, saya nggak tahu. Tapi mohon majelis, kami berhak tahu, hanya pengen tahu aja surat tugasnya, apakah benar itu. Sebagian saya lihat ini dari jaksa dari Sambo, kasus Sambo. Kami hanya pengen tahu aja Pak. Baik. Timnya ini dari mana Kejaksaan Agung ini semua diterjunkan. Oke. Baik. Itu salah satu informasi yang kita terima dari penasihat hukum terdakwa. Apakah memang benar dari penuntut umum ada penambahan tim atau pergantian tim? Kalau bisa dipertunjukkan kepada kami surat tugasnya, walaupun sebenarnya jaksa itu adalah satu. Nah, itu sepakat kita. Baik, silakan. Baik, begini Yang Mulia. Jadi, pertama kami mau menyampaikan bahwa di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang 11 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan RI, di situ diatur bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut, kami semua yang hadir di muka persidangan saat ini adalah penuntut umum. Lebih lanjut pula di pasal 2-nya, di situ diatur bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. Oleh karena itu, kami semua penuntut umum yang hadir di persidangan ini adalah jaksa yang mana satu dan tak terpisahkan Yang Mulia. Baik. Ya. Oke. Ya, setidaknya. Sudah bisa dicerna. Ya. Jaksa itu satu. Ya. Nah, itu yang disebutkan. Inilah yang hadir mereka di sini. Sah kehadirannya. Ya, kalau tadi alasan lain itu disimpan dulu. Ya, Enggak. Emang benar kita tahu itu, nggak usah dibacakan pasalnya, kita juga tahu itu. Cuma kita pengen tahu aja nama-namanya, kita berhak tahu dong ini jaksa yang mana ini gitu loh. Walaupun sebagian kita tahu antara lain jaksanya perkara Sambo, saya udah akui tadi. Apa salahnya sih disebutkan ini dari Kejaksaan Tinggi, ini dari Kejaksaan Agung? Kami kan berhak tahu majelis. baik. Oke, silakan. Kami rasa pertanyaan penasihat hukum tidak relevan Yang Mulia. Kami semua adalah penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Kalau demikian, apakah bisa diberikan nama-namanya kepada kami? Apa? Kejaksaan Agung gitu loh. Nah, itu saja. Iya. Karena ada hal yang berbeda dari surat dakwaan yang disampaikan dan dibacakan. Silakan. Prinsipnya tidak keberatan kehadiran penuntut umum dalam persidangan ini. Kami perlu kepastian beritahu nama-namanya atau identitasnya kepada kami. Silakan. Ada? Baik, ya. Ini seluruh. Enggak ragu kan? Oke. Sudah Bu?
dicatat di mejanya saja. Oke. Baik. Jadi jaksanya ada 19 orang. Yang hadir di sini ada 6, 10. Ya. Baik, kalau demikian kita lanjutkan proses persidangan. Terdakwa pindah ke samping kanan penasihat hukumnya. Penuntut umum silakan mengajukan saksi yang ingin didengar pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Saksi atas nama saudara Janto dan saksi atas nama saudara Nasir, silakan maju ke persidangan. Janto sama. Silakan duduk. Saya pertanyakan identitasnya. Ada yang harus diperbaiki, kita koreksi ya. Baik. Yang pertama Janto Parluhutan Situmorang. Betul, benar ya. Umur 45 tahun, lahir di Medan, 19 Agustus 1977, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, alamat Jalan Sungai Serayu Raya, 4, RT 005, RW 001, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Barat. Betul yang mulia. Benar seluruhnya ya. Muhammad Nasir. Muhammad Nasir alias Daeng bin Paweroy. Umur 42 tahun, lahir di Jakarta, 11 Desember 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Kalibaru Barat, RT 004, RW 005, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, atau alamat tempat tinggal Jalan Pejuang 10, Blok A, nomor 260, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Benar seluruhnya. Baik. Keduanya coba perhatikan terdakwa dalam perkara ini. Sudah? Apakah kenal? Kenal. Kalau ini kenal, tidak kenal. Yang kenal ada hubungan keluarga? Tidak, Pak. Tidak. Bersedia diambil sumpahnya hari ini? Bersedia. Bersedia. Ini juga bersedia diambil sumpahnya? Baik. Setelah dipelajari, saksi berdua ini memenuhi syarat diambil sumpahnya sebagai saksi dalam perkara ini. Apakah ada tanggapan dari penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Baik. Penasihat hukum terdakwa? Baik, diambil sumpahnya. Yang beragama Kristen Protestan, silakan berdiri, maju 2 langkah. Ya, dua ya. Jadi ikuti ya, saudara yang bersumpah atau berjanji, saya cuma menuntun lafaznya. Ikuti. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.
silakan duduk. Yang beragama Islam silakan. Baik, diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Penuntut umum, apakah kita periksa bersamaan? Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami mohon kiranya kedua orang saksi ini dapat diajukan pemeriksaan secara bersama-sama karena keterangan mereka berdua saling berkaitan. Baik ya. Penasihat hukum terdakwa setuju? Baik, setuju ya. Baik. Saksi berdua sudah disumpah. Baik. Jadi pertanggungjawabannya di samping untuk hukum, untuk manusia sendiri, juga untuk Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Jawab apa yang tahu, didengar, dialami dalam perkara ini. Jangan menjawab sebelum ada pertanyaan. Siap, Ya, ya. Siap Yang Mulia. kalau kurang jelas beritahu, biar saya jelaskan. Siap, Ya, Yang Mulia. Siap biar Yang Mulia. mengerti pertanyaannya, biar tertib ya. Siap Yang Mulia. Baik. Janto Parluhutan Situmorang. Iya. Pernah diperiksa di penyidikan sehingga dibuatkan berita acara pemeriksaan dalam perkaramu ini? Pernah. Keterangan yang saudara berikan ini benar? Benar Yang Mulia. Ada dipaksa ketika memberikan keterangan? Tidak ada yang paksa. Baik ya. Kalau demikian, coba ceritakan secara singkat, padat, apa yang saudara tahu, dengar, alami dalam perkara ini. Silakan. Jadi mulai saya mendapatkan sabu Yang Mulia. Iya, baik. Ya. Pada tanggal 24 September saya mendapatkan sabu dari saudara Kasranto seberat 1 kg dan saya bawa ke Kampung Bahari kepada saudara Alek. Setelah sampai di Kampung Bahari, sabu tersebut saya serahkan ke Alek dan saya membawa duit sebanyak 500 juta. Setelah transaksi tersebut selesai, saya kembali lagi ke Polsek dan menyerahkan uang kepada saudara Pak Kasranto. Dan setelah uang saya serahkan sama beliau, saya mau keluar dari ruangannya, langsung beliau datang, "Tok, ini buat kamu," katanya begitu Yang Mulia. Langsung saya kantongin, masukin tas, langsung saya keluar dari Polsek Yang Mulia. Begitu untuk yang 1 kilo Yang Mulia. Baik. Selanjutnya, Yang selanjutnya di tanggal 7 Oktober saya menyerahkan lagi sabu seberat 1 ons kepada anak punya Pak Alek dengan harga 50 juta dengan duit uang cash. Setelah waktu itu saudara Kasranto menyerahkan sabu itu dari kantor Polsek ke depan pemadam kebakaran yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Dia menyerahkan saya berupa sabu 1 on, saya bawa lagi ke Kampung Bahari dan saya serahkan kepada anak buah saudara Alek dan memberikan uang cash 50 juta. Setelah saya ambil uangnya, kembali lagi ke depan pelabuhan, pintu depan Pelabuhan Tanjung Priok, menyerahkan uang tersebut kepada saudara Kasranto. Kemudian saudara Kasranto memberikan ke saya uang 2 juta Yang Mulia. Di tanggal 9 kemudian yang ketiga yang ketiga Yang Mulia, yang ketiga Yang Mulia. Yang ketiga ada permintaan dari saudara Nasir, Daeng alias Nasir. Jadi saya lagi nelpon tanggal berapa? Tanggal 9 Yang Mulia. 9 9 Oktober Yang Mulia. Tadi tanggal 7 tahun 2022. Kemudian saya menelepon Kapolsek, ada yang membeli, kemudian Kapolsek mengantar kembali 1 on ke depan pemadam kebakaran. Setelah itu saya bawa kepada saudara Nasir. Pada waktu itu saudara Nasir tidak ada uang cash, cuman dia melalui transfer. Waktu itu saya bilang sama Pak Kasranto, "Pak, ini soalnya ada yang mau saya serahkan ke Bapak duitnya tapi bukan cash." Pak Daulang langsung saya ditransfer aja, "Nggak usah, melalui orang aja." Maksudnya dia tidak mau langsung dari tersangka langsung. Kemudian saya cari orang, teman sendiri,
ditransfer daeng dulu kepada saudara Lutfi, kemudian Lutfi langsung kemudian Pak Kasranto memberikan nomor rekening ke saya, langsung saya password ke Lutfi, Lutfi yang mengirim ke orang yang dituju tersebut yang mulia. Di tanggal 10 sama juga yang mulia, Pak Saudara Polsek menyerahkan barang depan pemadam kebakaran. Kemudian saya antar lagi ke pembuhari, itu untuk anak buah Saudara Alek juga yang ambil. Kemudian duitnya saya ambil lagi dan saya serahkan sama Pak Kasranto, dan duitnya dikasih ke saya 2 juta yang mulia. Itulah yang untuk penjualan sabunya yang mulia. Baik. Dari identitas saudara yang saya pertanyakan tadi, pekerjaannya juga adalah Polri. Ya, yang mulia. Bertugas di mana ketika itu? Saya waktu itu bertugas di Polsek Muara Baru. Polsek Muara Baru pada waktu kejadian ini yang mulia. Jadi sebelumnya saya ada di Polsek Kalibaru, tempat beliau Pak Kasranto sebagai Kapolsek. Jadi pada waktu itu Kapolsek masuk tanggal 2 Februari kalau nggak salah yang mulia, saya udah pindah sebelumnya tanggal 1 Januari 2022 ke Polsek Muara Baru yang mulia. Baik, ya. Sudah berapa lama bertugas sebagai anggota Polri? Saya bertugas sebagai anggota Polri mulai tahun 98 yang mulia, sekitar 24 tahun yang mulia. 98. 24 tahun kurang lebih yang mulia. 24 tahun, baik. Kok bisa kenal dengan Kasranto? Jadi perlu saya jelaskan yang mulia kembali yang mulia. Di bulan 2 Kasranto WhatsApp melalui saja ke saya, dia WhatsApp ke saya kan belum kenal yang mulia. Iya. Ini Kapolsek Kalibaru Pak Kasranto, begitu. Ini dengan saudara Janto ya, kalau bisa tolong main ke kantor Kalibaru. Datang kantor kata itu beliau. Setelah sebulan saya datang, karena memang masih ada hubungan emosional karena saya dulu sebagai panit 1 di Polsek Kalibaru. Jadi saya datang ke sono, ke kurang kalau nggak salah bulan 3 bulan 4 yang mulia, saya main ke Kalibaru, karena di Kalibaru itu waktu itu penyerapan Purwaku namanya kalau di polisi Pak yang mulia, karena anggaran nggak bisa diserap karena mungkin tangkapan kurang. Cuman alasan Pak Kasranto waktu itu, Tok, minta tolong Tok bantu kita dong untuk Polsek ini karena tangkapan nggak ada, karena Kapolres menegur saya. Jadi sejak kepindahan saya dari Kalibaru ke Muara Baru, mungkin CC penangkapan di Kalibaru tidak menurun yang mulia. Itu alasan pertama dia untuk bertemu dengan saya yang mulia. Oke. Kasranto itu waktu itu apa pekerjaannya? Dia sebagai Kapolsek Kalibaru yang mulia. Kapolsek Kalibaru. Kapolsek Kalibaru yang mulia. Tapi hubungan dinas antara saudara dengan dia tidak ada? Tidak ada yang mulia, karena saya di Polsek Muara Baru, dia di Polsek Kalibaru yang mulia. Kalau untuk hubungan cuma satu Polres, menaungi satu Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Jadi Polres Tanjung Priuk itu membagi ada 3 Polsek. Polsek Muara Baru, Polsek Kalibaru, dan Polsek Sunda Kelapa yang mulia. Baik. Walaupun tidak satu tempat tugas, masih sering berkomunikasi? Sering yang mulia. Sering ya. Baik. Kita masuk ke beberapa hal yang saudara terangkan tadi. Di tanggal 24 September 2022, kan begitu. Ya. Saudara mengambil 1 kilo sabu. Bukan 28, 24 yang mulia. 24 September ya yang mulia. 2022 yang mulia ya. Iya kan? Ya, Saya ulangi, 24 September 2022. 2022. Ya. Waktu itu mengambilnya di mana? Di ruang kerja atau di mananya si Kasranto? Jadi waktu itu di ruang Kapolsek itu, di ruang kerjanya. Ya. Jadi ruang kerja itu ada semacam tempat tidur. Ada pemisahan antara ruang kerja dengan tempat tidurnya yang mulia. Jadi di ruang tempat tidur itu ada berbentuk lemari. Jadi dari situ diambil beliau saya mulia. Dari ruang kerjanya. Kerjanya Kapolsek itu mulia. Yang mengundang saudara datang ke sana, Kasrantonya atau saudara sendiri? Yang menuju ke Polsek mulia. Jadi Pak Kasranto yang menelpon saya waktu itu, waktu pengambilan sabu itu. Tok, barang sudah, jadi Tok, barang sudah sampai di Polsek, udah ambil begitu yang mulia. Oke, saudara yang ngambil atas perintah Kasranto, begitu kan? Itu yang dicatat. Siap yang mulia. Waktu itu sendiri atau ada temannya? Sendiri yang mulia. Sendiri ya. Baik. 1 kilogram
Tadi diserahkan ke Alek. Penyerahannya di mana? Di Kampung Bahari yang mulia. Kampung Bahari. Dengan Aleknya langsung atau orang lain? Aleknya langsung yang mulia. Langsung Aleknya. Terus saudara tadi diberi uang 500 juta rupiah sebagai pembelian sabu tersebut. Begitu Yang kan? mulia. Uang tersebut seketika diserahkan yang 1 kilo dapat uangnya atau ada tenggang waktunya? Langsung seketika itu yang mulia. Langsung seketika. Terus saudara kembali ke tempatnya si Kasranto, serahkan 500 juta itu. Ya mulia. Yang menentukan nilai harganya itu 500 juta itu siapa? Pak Kasranto yang mulia. Kasranto ya. Terus yang mencari bisa si Alek itu yang membeli siapa? Jadi begini ceritanya yang mulia. Gimana ceritanya bisa langsung cepat ini Misalnya, dapat? jadi kan ada tenggangnya yang mulia. Jadi waktu itu dia saudara Pak Kasranto dalam perjalanan dari bulan 3 sampai bulan 8 itu, di bulan 8 lah Pak Kasranto menawarkan ke saya berupa sabu yang mulia di bulan 8. Tapi tolong cari lawan dong Tok, katanya begitu yang mulia. Jadi saya cari lawan waktu itu, cuman karena cari lawan, cuman di bulan 9, di awal bulan 9 kalau nggak salah yang mulia, ada privat number masuk ke saya dari saudara Alek waktu itu yang mulia. Privat number itu menelpon saya, selamat, perlu saya jelaskan, jadi ada katanya barang dari Kapolsek kamu, katanya begitu yang mulia. Ya, oh harganya berapa bang? Harganya 500, saya bilang, katanya Pak Alek. Oh ya udah, bentuk penjualan bentuk pembayarannya gimana? Bentuk pembayarannya harus cash, saya bilang begitu yang mulia waktu itu. Jadi setelah itu, jadi prosesnya itu begitu yang mulia. Jadi kalau tidak ada cash tuang jadi tidak akan ada sabunya, begitu yang mulia. Jadi ada tenggang waktunya, bukan langsung tanggal 24 ditawarkan langsung keluar. Jadi dia itu kejadiannya itu mulai bulan 9 sampai di tanggal 24, gitu yang mulia. Oke, baik. Cari lawan. Cari lawan yang mulia. Istilah itu maksudnya apa cari lawan? Yang kita tahu kan cari lawan, cari musuh. Masa musuh juga dilawan? Jadi kalau cari lawan maksudnya Apa maksudnya? cari yang beli, maksudnya cari pembeli gitu. Maksudnya itu cari lawan, cari yang beli. Yang Itu mulia. pemahaman saudara, begitu Ya, kan? memang itu artinya Bukan cari musuh, begitu. Bukan cari musuh, bukan yang mulia. Cari lawan lawan. yang mulia. Oke. Apakah waktu itu saudara pertanyakan atau diberitahu oleh Kasranto dari mana itu sabu 1 kilo? 1 kilo itu kan banyak itu. Dari mana dia peroleh itu? Jadi sebagai Kapolsek dia waktu itu. Jadi awalnya sih saya tidak diberitahu sama beliau. Karena ada tenggang raksu itu tanggal 8 saya dikasih tahu barangnya itu. Saya kan namanya saya Pak Pertanyaan saya dijawab. Iya. Apakah diberitahu sumbernya dari mana itu? Sumbernya pertama dibilang dari dia belum ada, cuman udah dibilang setelah tanggal bulan 9 itu, di pertengahan bulan 9 dia bilang saya ini punya Jenderal Bintang 2 gitu aja mulia. Disebut ini punya Jenderal Bintang 2. Saudara paham Jenderal Bintang 2 itu siapa? Sama sekali saya tidak paham siapa Jenderal. Apakah disebutkan waktu Jenderal Bintang 2 adalah Teddy Minahasa Putra yang ini yang duduk di sini? Tidak yang mulia. Tidak disebut ya? Tidak mulia. Oke. Saya yang pertama. Kemudian yang kedua tadi 1 ons kepada Alek juga. Ya. Satu lagi kelupaan tadi. Saudara tadi menerangkan penjualan 1 kilogram dapat 20 juta. Saudara. Ya, penjualan yang 1 kilo yang mulia. Itu uang apa itu yang diserahkan kepada saudara? Ya, kalau uang itu kan, jadi kalau kita dalam kesepakatan penjualan sabu itu saya tidak ada bicara fee atau apapun. Cuman karena waktu itu saya cari lawan, ya ternyata ya bawa begitu, ya saya bawa duit, saya tidak mengharapkan apa-apa dari mulia. Karena memang dia kemana saya, mulia. Oke. Baik, masuk kita ke tanggal 7 Oktober 2022. Yang kedua, Yang mulia. juga menyerahkan kepada Alek 1 ons. Ya. Penyerahannya di mana waktu itu? Penyerahannya di tempat yang sama yang mulia. Baik, di tempat yang sama. Hanya saja ini 1 ons sabunya diantar Kasranto ke sama saudara, bukan saudara yang menjemput Ya, bukan lagi. saya yang datang langsung ke Polsek yang Begitu mulia. ya? Dia yang antar langsung ke depan pemadam kebakaran yang mulia. Kemudian saudara diberi 2 juta di situ juga. Ya, waktu itu yang mulia.
Kemudian yang ketiga kepada Muhammad Nasir. Iya yang mulia. Ini orangnya. Iya betul yang mulia, ini orang yang mulia. 1 ons juga. Siap yang mulia. Tapi uangnya tidak langsung diberi. Tidak langsung yang mulia. Tapi di transfer melalui Lutfi. Lutfi yang mulia. Lutfi. Saudara berapa diberi uang waktu itu? Ditransfer ke dia 55 juta yang mulia. Ya. Transfernya 55 juta. Yang mulia. Oke. Rekening Mulia. Cuma dia bilang jangan dari orangnya langsung itu. Oh, jadi kalau saya berpikir saya cari teman, ini teman saya bilang begitu, teman bukan dari orangnya. Ya udah kalau begitu, saya kirim nomor rekeningnya kata gitu, dikirimlah ke saya yang mulia. Setelah saya dikirim ke saya, kemudian saya menyerahkan ke saudara Lutfi nomornya biar ditransfer ke yang ditujukan nomor apanya Oke, itu yang mulia. ini yang jadi pertanyaan. Saudara ingat Lutfi itu mengirim ke rekening siapa? Rekening Kasranto atau rekening yang lain? Kalau itu saya nggak lihat yang mulia. Tidak perhatikan Nggak lihat, ya? karena dikirim dari Pak Kasranto langsung saya forward ke saudara Lutfi yang mulia. Tidak tahu persis ke Kasranto kah atau kepada orang lain? Enggak yang mulia. Saudara diberi berapa waktu itu? Jadi waktu itu karena pertama cash yang mulia, ini setransfer yang Wakas bilang, ya udah transfer 48 juta aja. Katanya gitu yang mulia, karena dikasih 2 juta yang mulia. Itulah, jangan disimpan-simpan itu. Akhirnya ditransfer 48, Iya, ya. saudara diberi 7 juta. Ya saya, jadi kalau Pak Kasranto yang 7 juta nggak tahu, maksudnya 5, kan 55. ya, Tapi tahunnya 50. Kasrantonya tidak tahu. Nah. Yang memberi kepada saudara siapa? Ya Pak, yang mulia? Yang memberi yang 7 juta itu siapa? Nasir. Nasir langsung. Udah tahu kita tuh. Baik. Kemudian yang tanggal 10 Iya, yang mulia. Oktober 2022, Alek lagi. Iya. Penyerahannya di mana? Penyerahannya langsung di apa? Di Polres yang mulia. Sabunya juga diantar oleh Kasranto. Kasranto. Aduh, luar biasa. 1 ons juga. Iya, yang mulia. Nilai harganya berapa? 50 yang mulia. 50 juta. Uangnya langsung diserahkan ke Kasranto kah waktu itu atau bagaimana? Serahkan langsung yang mulia. Saudara antar ke kantornya atau Kasranto yang menjemput? Karena kantor itu kan di Polres yang mulia. Jadi saya di Polres Pelabuhan, bukan di kantornya, di depan. Jadi ada pelabuhan, pintu pos pelabuhan yang mulia di mobil gitu. Di pos pelabuhan itu diserahkan. Iya. Saudara diberi berapa? Dikasih 2 juta yang mulia. 2 juta. Oke, satu lagi pertanyaan saya untuk saudara. Apakah tahu hasil penjualan yang 500 tadi sudah dikurang 20 sampai 4 kali transaksi itu? Kan tadi diserahkan ke Kasranto. Ya. Setelah dari Kasranto, apakah saudara tahu kemana itu diserahkan uang? Kalau itu saya nggak tahu yang mulia. Nggak tahu, sama sekali yang mulia nggak tahu. Apakah tahu saudara ada diserahkan itu kepada terdakwa ini? Nggak tahu yang mulia. Saya nggak tahu yang mulia. Tahu. Pindah ke Muhammad Nasir. Nah, poinnya Muhammad Nasir di tanggal 9 Oktober 2022. Begitu ya? Pekerjaan sehari-harimu apa, Muhammad Nasir? Saya nelayan yang mulia. Nelayan. Nelayan. Pernah memberi keterangan ke pihak penyidik? Pernah yang mulia. Keterangannya benar. Benar yang mulia. Waktu itu ada dipaksa. Tidak ada. Takut memberi keterangannya? Tidak. Tidak. Di sini pun tidak perlu takut ya. Siap yang mulia. Nyatakan yang benarnya. Coba ceritakan secara singkat. Tadi sebenarnya sudah disampaikan sedikit Siap yang mulia. tentang dia, tapi tentang Muhammad Nasir belum dijelaskan secara gamblang. Giliranmu sekarang, ceritakan secara singkat, Jadi padat di apa yang tahu. Silakan. Jadi di tanggal 6 saudara Pak Janto menawarkan saya ada sabu 1 ons dengan harga 55. Lalu saya mencarikan teman untuk membelinya. Setelah tanggal 9 akhirnya teman saya mengirim duit ke saya. Akhirnya saya bertemu dengan Pak Janto untuk menanyakan masih adakah sabunya gitu kan. Akhirnya kami bertemu di Kampung Bahari. Saya menunggu di Kampung Bahari. Akhirnya Pak Janto datang ke saya membawa sabu itu kan. Setelah saya terima sabunya, baru saya transfer duitnya ke rekening Lutfi kan.
dengan harga 55 juta. Sudah. Sudah yang mulia. Sudah lama kenal dengan Janto Situmorang ini. Lama yang mulia. Sekitar berapa lama? Sekitar setahun yang mulia. Kenalnya sebagai apa? Sahabat, keluarga atau apa? Kenal sebagai teman aja yang mulia. Pernah ketemu bareng di Kampung Bahari gitu yang mulia. Baik. Tahu saudara bahwa dia adalah polisi, Tahu yang mulia. tapi berani juga berhubungan dengan sabu sama polisi begitu. Mungkin Kenapa berani? ya mungkin merasa aman aja yang mulia gitu. Aman, Iya yang mulia. bukan takut. Enggak yang mulia. Wah, bukannya takut dia mau menangkap, tapi saudara merasa aman begitu. Iya yang mulia, karena mungkin karena kita sering kan berbagi informasi juga kadang-kadang gitu yang Oke, mulia. sedikit lagi. Iya. Latar belakang saja itu kita intinya. Yang menghubungi sehingga terjadi transaksi 1 ons sabu antara saudara dengan Janto itu siapa duluan berinisiatif? Jadi pertama kami bertemu di Kampung Bahari yang mulia. Saudara Janto tidak ada menghubungi tidak apa, kita hanya bertemu di Kampung Bahari, saat itu sedang memakai aja yang mulia. Jadi dia menawarkan ke saya kalau memang ada yang mau beli sabu kasih tahu saya, dia bilang gitu. Oke. Kalau ada yang beli sabu kasih tahu saya. Iya. Itulah kata Janto terhadap Iya. saudara. Oke. Terus kemudian ada transaksinya. Apakah saudara memberitahu memang ada yang mau beli sabu waktu itu ke Iya memang ada yang mulia. Saya Iya. bertemu dengan saya temuin si Amung dan si Deni ini. Akhirnya saya menanyakan sama dia menanyakan harganya, saya bilang 55 yang mulia. Terus Siapa namanya itu? Amung dan Deni. Amung, Among. iya, dan Deni, Among dan Deni. iya. Oke. Among dan Deni. Harganya waktu itu 55 juta. 55 juta yang mulia. Itu yang menetapkan harga itu 55 juta siapa? Dari Pak Janto yang mulia. Janto sendiri ya. Iya, Pak. Kalau Lutfi ini siapa ini? Kalau Lutfi itu saya tidak kenal juga yang mulia. Yang jelas saya hanya disuruh kirim ke rekening Lutfi gitu yang mulia. Saudara disuruh oleh Janto mengirim ke Ke rekening rekening atas Lutfi. nama Lutfi. Atas nama Lutfi. Terus setelah dikirim ke rekening Lutfi, apakah saudara tahu Lutfi mengirim kepada siapa? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Tahunya saudara hanya mengirim kepada Lutfi. Lutfi. Lutfi mengirim ke Janto atau yang lain tahu? Tidak tahu yang mulia. Sedikit lagi. Setelah dikirim ke rekening tersebut, apakah saudara tahu bahwa uang itu ada dikirim atau ditransfer kepada terdakwa ini? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu sampai di sini. Iya yang mulia. Apakah waktu itu ketika berjumpa dengan Janto ini diberitahu bahwa sumber daripada sabu itu berasal dari mana? Tidak pernah yang mulia, tidak pernah tahu. Iya. Enggak saudara tanya. Tidak yang mulia.